Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran mata kuliah pengembangan media manipulatif secara online dan juga secara gabungan. Nah, untuk mengawali belajar pada pagi hari ini, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Saya izin share screen untuk materinya. Ya, materi hari ini adalah melanjutkan tahapan dari penelitian pengembangan, yaitu ke langkah develop atau mengembangkan. Nah, kemarin kita itu sudah sampai ke tahap desain, sebelumnya sudah analisis ya, kemudian desain juga sudah, kemudian hari ini kita akan lanjut ke tahap ketiga, yaitu ke tahap develop atau mengembangkan. Nah, dari tahap develop ini ternyata juga ada 3 kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang peneliti ketika menggunakan model ADI ini. Nah, apa saja yang akan dilakukan dalam tahapan develop? Nanti akan satu persatu kita bahas pada pelajaran hari ini ya. Nah, develop sendiri nanti ada 3 bagian. Yang pertama adalah sumber belajar, kemudian yang kedua adalah menvalidasi dan merevisi draft, kemudian yang ketiga adalah melakukan uji coba. Ya, berarti 3 ini adalah kegiatan yang harus kita lakukan pada tahap develop. Oke, langsung saja ke tahap yang pertama adalah sumber belajar atau learning resources. Nah, ini adalah yang tahap yang pertama. Oke, ini saya berikan gambarannya. Di sini kita sudah punya cangkir gitu ya. Nah, biasanya kalau cangkir seperti ini, apalagi pagi-pagi, tapi kalau nggak puasa itu ya, itu enaknya kan kita minum sesuatu. Nah, ini saya ibaratkan enaknya itu kalau pagi hari, kalau nggak bulan puasa itu kita ngopi ya. Berarti di dalamnya itu minimal ada 3 komponen ini, yaitu kopi, gula, dan airnya. Nah, kalau ketiga unsur ini kita gabungkan, nah nanti akan kita peroleh secangkir sumber inspirasi atau kopi itu sendiri ya. Karena kan kalau kita ngopi itu bisa memperoleh inspirasi seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah tahapnya mahir, yaitu kita nggak perlu petunjuk gitu ya. Tapi kalau masih pemula lah, kita butuh yang namanya cara pembuatnya, buku petunjuk cara membuat kopinya. Nah, ini perlu karena kita masih pemula. Tapi kalau sudah mahir, sudah hafal ya takarannya, jadi tinggal membuat saja. Nah, ini adalah kalau ini diibaratkan kopi. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran, maka di sini adalah yang menjadi dasar adalah kopinya tadi. Maka kopi ini adalah sebagai materinya atau yang akan disampaikan. Nah, gula ini takarannya kan macam-macam ya. Ada yang suka manis, ada yang nggak begitu suka. Maka ini adalah sebagai strateginya. Karena ada banyak pilihan di situ. Nah, kemudian waternya atau airnya adalah sebagai alat dan bahannya, ya. Alat atau bahannya gitu ya. Enggak menggunakan airnya. Nah, ketiga unsur ini kalau kita gabungkan itu kita akan memperoleh yang namanya adalah sumber belajar. Ya, sumber belajar yang baru karena dari ketiga komponen tadi, minimal 3 komponen tadi. Nah, karena ini adalah sesuatu yang
baru yang kita belum atau jarang menggunakan, maka harus ada petunjuknya. Cara menggunakan sumber belajar yang baru ini seperti apa? Ada petunjuk penggunaannya. Seperti itu. Nah, nanti kalau nggak ada petunjuknya, nanti bisa keliru ya. Yang dimasukkan harusnya air panas, tapi air beku. Nah, nggak jadi nanti kopinya. Nah, makanya ada buku petunjuknya seperti itu. Nah, dari sini kita berangkatnya karena sudah dapat yang namanya sumber belajar, maka di tahap yang pertama ini adalah dihasilkan dengan mengintegrasikan konten strategi dengan media pendukung. Berarti kita mengintegrasikan ketiga komponen tadi, yaitu kontennya atau materi, strategi, kemudian media atau bahan dan alatnya tadi itu. Jadi jadikan satu menjadi suatu kopi tadi, menjadi suatu media pembelajaran, menjadi sumber belajar. Jadi kita harus sampai dapat kopinya tadi. Nah, kalau tahap desain kemarin kan kita hanya sekedar gambarnya ya, gambar kopi itu seperti ini. Nah, sekarang itu harus sampai dapat kopinya, harus sampai dapat sumber belajarnya, harus dapat medianya. Kemudian untuk mendukungnya, nah ditambahkan dengan mengembangkan bimbingan bagi instruktur dan peserta didik. Nah, karena ini adalah sesuatu yang baru diadakan, maka harus ada pembimbingnya atau buku petunjuknya atau cara menggunakannya. Sehingga ada medianya dan juga ada petunjuknya. Nah, petunjuk ini bisa secara tertulis, bisa juga secara lisan gitu ya. Tapi yang paling mudah secara tertulis. Nah, ini adalah yang tahap pertama. Berarti kita harus sampai dapat kopinya, harus sampai dapat medianya seperti itu. Kemudian tahap yang kedua yaitu validasi. Nah, tahap yang kedua adalah validasi. Nah, yang validasi itu apa yang dilakukan? Nah, gambarannya seperti kopi tadi. Berarti ketika kita sudah membuat kopi, nah ini kemudian apa ya ini istilahnya, dicicipi dulu. Nah, kayak masakan gitu ya. Dicicipi dulu oleh orang yang memang sudah gemar ngopi. Nah, yang gemar ngopi itu berarti kan sudah tahu, oh ini kopinya kurang pas, oh ini gulanya kurang pas dan sebagainya. Nah, itu kita sampaikan kepada si ahli kopi tadi. Apakah memang kopinya sudah sesuai atau masih ada yang kurang. Nah, ketika memilih orang yang untuk mencicipi kopi kita tadi, itu kan kita tidak bisa sembarangan orang. Tapi harus kita tahu kemampuan orang tadi. Misalkan, oh dia memang setiap pagi suka ngopi, berarti kan dia bisa menilai kopi yang saya buat tadi. Itu salah satunya. Nah, tapi ada beberapa komponen atau persyaratan seseorang bisa digunakan sebagai menilai kopi yang kita buat tadi. Itu ya. Nah, ini saya bahasanya adalah seorang ahli ya. Kalau tentang kopi ya ahli kopi gitu ya. Di sini setidaknya ada 8 komponen yang harus dimiliki oleh si ahli tadi. Yang pertama adalah menguasai, kemudian ada loyalitas, integritas, pekerja keras, visi, bangga, komitmen, dan motivasi. Oke, saya jelaskan beberapa saja di sini. Contohnya adalah yang menguasai berarti memang si yang bersangkutan memang ahli dalam kopi tadi, berarti menguasainya, berarti kopi itu seperti ini, kalau ditambahkan gula seperti ini, tambahkan air, kalau air panas seperti ini, kalau air dingin seperti ini, berarti dia memang menguasai, sudah ahlinya, sudah, pokoknya dia itu, pokoknya kopi itu referensinya ke dia, nah, itu berarti dia bisa dikatakan ahli. Kemudian loyalitas, integritas, kerja keras, saya coba ke yang visi. Nah, visi ini
si ahli ini bisa dikatakan ahli kalau dia memiliki visi, itu gambarnya adalah salah satunya dia memiliki tanggung jawab. Karena ada tujuan, ada visinya, ada yang dituju, maka dia harus bertanggung jawab untuk bisa menilai kopi tadi. Ya, karena harus ada tanggung jawab, tidak boleh asal-asalan. Kemudian selain tanggung jawab juga merasa apa ya, bisa mempertahankan apa yang disampaikannya nanti. Kalau misal kopinya memang masih pahit, berarti nanti kalau ada orang yang mengkritik, loh ini kopinya sudah pas kok masih dikatakan pahit, lah dia bisa mempertahankan pendapatnya, itu namanya visinya. Kalau ada orang tidak setuju, dia bisa mempertahankan pendapatnya. Nah itu baru bisa dikatakan orang ahli. Tapi kalau sudah ditanyakan, dibelokkan sedikit sudah berbelok, nah dia berarti masih belum ahli. Itu dari segi visi. Kemudian satu lagi ya, komitmen. Nah, komitmen ini orang yang bisa dikatakan ahli itu kalau sesuai dengan pendiriannya. Dalam artian tidak bisa kayak pesanan gitu ya. Misalkan ya, Mas iki nganu ya, tolong dinilai kopinya tapi nanti dinilai yang bagus ya. Nah, itu berarti kalau dia menuruti, ya berarti si ahlinya tadi masih belum memiliki komitmen ya. Karena masih nurut sesuai pesanan tadi. Nah, kalau komitmen ya tidak ada orang yang bisa mempengaruhinya. Kalau saya bilang A ya A, kalau memang keadaannya B ya B seperti itu. Nah, itu namanya komitmennya. Tapi kalau masih bisa dibelokkan, masih bisa dipesan, Mas nanti dinilai yang baik-baik saja ya. Nah, itu berarti belum bisa dikatakan seorang yang ahli seperti itu. Nah, kalau semuanya sudah dinilaikan oleh ahli, nah ada kemungkinan kopi kita tadi itu perlu ada penambahan-penambahan, misalkan kopinya kurang kental gitu ya. Kemudian rasanya kurang manis, airnya kurang panas, macam-macam. Itu pendapatnya ahli. Maka kita harus membuat ulang atau merevisi atau memperbaiki kopi yang kita buat. Nah, setelah kita penuhi pendapat dari para ahli tadi, maka baru kita akan peroleh kopi yang sangat nikmat seperti itu. Oke, baru kita peroleh kopi yang nikmat ini. Nah, kopi yang nikmat ini lah baru yang bisa dinikmati secara bersama. Oke, ya, sampai dapat kopinya tadi. Nah, kopi ini sudah siap saji. Sehingga kalau dihubungkan dengan media pembelajaran tadi, berarti media kita itu setelah kita membuat tadi, berarti harus diberikan kepada orang yang ahli. Nah, orang yang ahli siapa? Nah, kalau dalam pendidikan ya berarti ya bisa guru, bisa dosen, bisa mahasiswa yang sedang belajar di ilmu pendidikan. Nah, itu bisa dikatakan orang yang ahli atau belajar menjadi ahli gitu. Jadi kita bisa menilaikan kepada mereka-mereka itu karena memiliki kapasitas sesuai dengan apa yang dinilaikannya. Itu ya. Kalau tentang pendidikan ya orang yang bergelut di pendidikan, kalau tentang kopi tadi berarti ya pasti ahli kopi seperti itu. Jadi di bagian validasi ini adalah setelah medianya jadi maka akan disampaikan atau dinilaikan kepada orang yang memiliki keahlian tertentu. Nah, kemudian dari situ kita akan ada kemungkinan kita akan peroleh masukan-masukan yang perlu merevisi dari media yang kita buat seperti itu.
Oke, itu adalah yang tahap kedua. Nah, tahap ketiga, ini adalah tahap yang terakhir dalam proses develop itu, yaitu a pilot test. Nah, pilot ini ya kayak pilot yang nyupir pesawat itulah ya. Ada dia sebagai pemandu ya. Kalau tes adalah menguji apa yang disiapkan gitu. Berarti ini adalah sebagai pendahuluan atau dalam kata lain adalah sebagai uji coba seperti itu. Nah, gambarannya kalau kopi tadi sudah siap disajikan, maka kan kita tinggal menyampaikan kepada konsumen gitu ya. Kalau kita sebagai penjual berarti karena sudah dinilai oleh ahli, maka tinggal kita sampaikan kepada konsumen. Nah, ternyata tidak semudah itu ketika kita sudah menyiapkan sesuatu yang sesuai konsumen itu tidak langsung bisa diberikan. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini sudah diberikan kepada konsumen. Ternyata itu tidak langsung dinikmati oleh si konsumen tersebut. Masih diawasi saja, dilihat-lihat ini ya. Dilihat-lihat apanya, ini ada asapnya, ada gelasnya dan sebagainya. Tidak langsung diminum. Karena jangan-jangan ini masih ada yang tidak sesuai dengan selera si konsumen tadi. Nah, kalau terkait kopi, nah ini ada beberapa yang terkait dengan kopi ya. Nah, mungkin warna cangkirnya, mungkin warna tutup cangkirnya, mungkin sendok yang digunakan untuk mengaduk, mungkin tekonya, atau mungkin perlu tambahkan es batu, dan sebagainya. Nah, ini adalah yang disesuaikan dengan konsumennya. Ternyata tidak bisa asal memberikan kopi tadi langsung dimasukkan gelas bebas kemudian disampaikan, enggak. Ternyata kita harus juga menyesuaikan keinginan konsumennya. Kalau konsumennya pinginnya cangkir warna merah, ya kita berarti menyediakan cangkir warna merah. Kalau pengen tutupnya warna kuning, berarti kita sediakan tutup warna kuning. Ini tutupnya bagus ya, ada kepala beruangannya itu. Kemudian kalau butuh sendok, berarti kita sendok yang warna biru misalkan. Kalau butuh di teko dulu, nggak langsung di gelas, berarti kita siapkan teko. Atau kalau mau dinikmati dingin, berarti kita sediakan es batu, dan sebagainya. Nah, ini adalah menyesuaikan keinginan konsumennya. Supaya apa? Supaya kopi kita tadi itu memang bisa-bisa atau benar-benar bisa dinikmati. Ya, tapi di dalam hal ini ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa yang ganti atau yang ada kemungkinan berganti itu hanya aksesorisnya saja, tidak kopinya. Kalau kopinya memang sudah pas, sudah sesuai dengan ahlinya tadi. Berarti ini sudah tidak bisa diganti lagi kopinya. Kopinya ya takarnya seperti itu. Tapi yang bisa diganti adalah cangkirnya, tutup, sendok, dan sebagainya. Ini hanya yang berganti. Tapi kopinya tetap ya kopi tadi itu. Berarti tidak akan merubah kopinya lagi. Misalkan diletakkan ke cangkir dengan teko, ya kopinya tetap. Diaduk dengan sendok atau garpu mungkin ya. Itu juga tetap kopinya seperti itu, nggak akan berubah. Hanya selera dari konsumen saja yang perlu diperhatikan di sini. Nah, ini adalah yang gambaran yang pilot testnya. Berarti kita menyesuaikan keinginan dari konsumennya. Sehingga langkah yang ketiga di sini adalah langkah uji coba. Dan tujuannya adalah untuk memperoleh umpan balik. Nah, umpan baliknya yang nanti kemudian dikumpulkan, menawarkan pemahaman tentang penyesuaian akhir. Berarti ini adalah penyesuaian akhirnya. Nah, penyesuaian akhir kenapa harus disesuaikan? Karena kita ingin mengetahui keinginan dari konsumennya seperti itu. Kalau ke pembelajaran berarti kita ingin memfasilitasi siswa kita yang sedang kita hadapi. Karena antar siswa, antar kelas, antar sekolah nanti akan
beda-beda. Maka kita menyesuaikan siswa yang akan kita hadapi. Seleranya seperti apa sih? Nah, itu kita sesuaikan medianya. Berarti ada bagian-bagian tertentu dari media yang perlu disesuaikan dengan keadaan siswanya tadi. Nah, yang harus dilakukan sebelum implementasi solusi pembelajaran, berarti sebelum digunakan. Digunakan di sini maksudnya adalah digunakan dalam kelas secara keseluruhan. Sehingga tadi yang dimaksud uji coba di sini adalah uji coba hanya sebagian saja. Berarti sebagian konsumen atau sebagian siswa itu kita minta untuk mencoba produk kita. Ini saya ada produk ini, silakan dicoba. Nah, kalau namanya mencoba atau dalam istilah masa itu kan mencicipi itu kan sedikit ya, nggak mungkin banyak, dicicipi sedikit saja. Oh, ini harusnya pakai ini. Nah, ini porsinya seperti itu. Juga uji coba di sini adalah tipenya sedikit. Bisa dalam artian individu atau juga bisa dalam artian kelompok kecil. Nah, ini bisa digunakan di situ. Di proses uji coba di bagian ini. Sebelum nanti akan digunakan dalam kelompok besar atau dalam implementasi dalam pembelajaran. Nah, kalau ini sudah dapat, nanti kita akan dapat masukan-masukan dari uji coba ini, sehingga nanti bisa mendekati sesuai dengan keinginan dari konsumen yang kita hadapi, seperti itu. Nah, sehingga kalau dari sini nanti apa saja yang harus kita lakukan dalam tahap develop ini. Nah, ini adalah ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan di tahap ketiga ini. Analisis dan desain ini sudah selesai clear. Berarti tahap develop ini berarti langkah yang pertama adalah kita harus sudah menjadikan kopi tadi. Harus sudah menjadikan medianya. Berarti media posnya harus sudah jadi di tahap ketiga ini. Ya, kalau nanti belum jadi, berarti masih berhenti di tahap desain ya. Kalau sudah mau beranjak ke develop, harus sudah jadi medianya. Kemudian kalau sudah jadi, baru kita membuat instrumen yang akan diberikan kepada si ahli tadi. Ya, instrumen di sini adalah tujuannya adalah supaya untuk diisi, nanti kita akan peroleh masukan-masukan terhadap media yang kita buat. Selain instrumennya jadi, kita berikan ke validator yang sudah kita tentukan, sudah kita pilih, yang sudah kita anggap ahli. Nah, kemudian kita peroleh kembali hasilnya, kemudian ada kemungkinan nanti ada yang perlu kita revisi seperti itu. Nah, sebelum kita revisi itu tidak boleh kita ujikan ya. Harus kita revisi dulu supaya memang benar-benar nikmat kopinya, sebenarnya nikmat medianya, baru kita langkah ke berikutnya yaitu menentukan subjeknya untuk uji coba. Nah, kalau dalam sini ya pasti kita menggunakan siswa seperti itu ya untuk mencoba media kita itu supaya sesuai dengan keinginan konsumen, keinginan siswa itu seperti apa. Kita tentukan siswanya. Kemudian langkah berikutnya ada baru langkah uji coba. Nah, uji coba di sini bisa menggunakan angket atau juga bisa hanya sekedar catatan. Kalau angket berarti pernyataannya kita tentukan, tapi kalau catatan ya kita langsung seperti wawancara seperti itu, atau si siswanya diminta untuk mengisi gitu. Silakan isi bagian-bagian yang masih kurang sesuai dari medianya, itu bisa angket, bisa catatan, silahkan gitu. Nah, dari sini baru kemudian ke tahap berikutnya, tahap akhir adalah penyesuaian akhirnya. Berarti media yang kita buat itu sudah sesuai dengan keinginan dari konsumen yang kita hadapi, sehingga sudah siap untuk diberikan atau dilakukan ke tahap berikutnya, seperti itu.
Nah, itu tadi adalah tahapan-tahapan dari develop, berarti ada beberapa kegiatan yang kita harus lakukan dalam tahap ini. Dan nantinya di mata kuliah ini juga pada roadmap ini adalah hal-hal yang harus dilakukan. Berarti nanti berikutnya adalah silakan mendeskripsikan masing-masing bagian ini. Kalau proses media berarti cara membuatnya diceritakan secara sekilas itu bisa ya, atau detail juga bisa. Kemudian nanti instrumennya itu secara garis besar saja, nanti sampaikan yang akan dinilaikan apa saja, kemudian validatornya siapa ditentukan. Minimal nanti di sini untuk validatornya adalah minimal 2 orang, satu adalah guru atau dosen, kemudian yang kedua adalah bisa mahasiswa. Itu validatornya. Kemudian nanti silakan direvisi sesuai dengan masukannya, kemudian baru memilih siswa yang akan diuji cobakan, kemudian uji coba baru penyesuaian akhirnya, seperti itu. Oke, selamat berkarya, selamat ngopi gitu ya. Oke, itu tadi adalah materi pada hari ini tentang develop. Karena waktunya masih sisa beberapa waktu, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan Mas Farhan. Iya, kan dalam penelitian ini apa R&D pengembangan itu langkah pertama ada dua apa itu jenisnya, uji coba. Pertama uji coba kecil, terus uji coba besar. Nah, apabila waktunya sudah mepet terus tapi kita yakin dengan pengembangan yang kita kembangkan, apakah boleh langsung ke uji coba besar? Ya begitu. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, istilah uji coba besar itu ada dua kemungkinan atau dua arti ya. Kalau uji coba besar itu ada yang mengatakan itu sudah digunakan dalam pembelajaran. Maksudnya sudah dalam kelas secara keseluruhan gitu ya. Atau hanya sekedar kelompok besar, misalkan kelasnya ada 30 orang, kita ambil 20 orang itu kita anggap besar, ya ada kemungkinan seperti itu. Kalau melihat di tahapannya tadi berarti nanti ada pembeda antara uji coba dengan implementasi. Nah, namanya uji coba berarti kita masih mencoba, kemudian implementasi berarti hal yang beda lagi. Kalau misalnya kita uji coba itu sudah di kelompok besar, ya silahkan, nggak masalah. Nah, tapi nanti harus ada pembeda ketika kita beranjak ke tahap implementasi. Tapi kalau antara uji coba besar dengan implementasi itu kok sama? Nah, ini berarti kita harus mengkaji ulang uji coba yang mana yang harus diperbaiki, seperti itu. Jadi masalah uji coba ini mau kelompok kecil, mau satuan, individu atau kelompok besar, silahkan. Yang penting masih dalam tahap uji coba. Karena nanti tahap berikutnya ada implementasi, ini baru kita menggunakan di kelas yang sesungguhnya, seperti itu. Ya walaupun uji coba itu di kelas langsung bisa, tapi bahasanya uji coba di sini adalah kita mencobanya itu tidak mengharuskan di kelas. Misal kita punya tetangga itu, nah kita suruh mencoba, itu sudah tahap uji coba. Tapi kalau namanya di tahap berikutnya, ya ini gambarannya ya, berarti kita gunakan dalam kelas secara keseluruhan, itu yang di tahap implementasinya. Jadi uji cobanya harus
bisa dibedakan walaupun kita menggunakan istilah uji coba kelompok besar seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Ya, oke, berarti harus ada pembedanya ya antara uji coba kelompok besar dengan implementasi yang akan kita lakukan berikutnya. Oke, masih ada waktu 7 menitan. Ada lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Oke, kalau belum ada nanti sesi tanya jawabnya kita lanjutkan ke grup ya. Nanti jadi ketuanya seperti itu tadi, masing-masing kelompok harus menyampaikan minimal 1 pertanyaan. Dan nanti sampai jam 8.40 kalau kelompoknya tidak bertanya berarti saya anggap satu kelompok tidak mengikuti pembelajaran gitu ya. Agak kejam gitu. Gitu untuk sesi materi saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas barusan tadi bisa menambah ilmu pengetahuan kita dan juga bisa dipraktekkan seperti itu ya. Kita lanjut ke grup ya, berarti silahkan menyampaikan komentarnya. Saya tunggu sampai jam 8.40 karena setelah itu saya ada jam gitu. Oke, dari sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.